Ya Allah Roh Kudus, pagi ini kami mau mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Atas apa yang telah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa di dunia ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah itu sepenuhnya Tuhan yang akan memimpin langkah-langkah hidup kami, yang akan menuntun jalan-jalan hidup kami Tuhan. Agar kami Tuhan boleh menjadi terang di sekitar kami, boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Nah saat ini Allah Roh Kudus, biarlah Kau terus mengalir memenuhi kami, biarlah Kau terus memenuhi hati kami, untuk kami boleh datang menyembah, untuk kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh rangkaian ibadah saat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus memimpin kami, yang akan terus memampukan kami Tuhan, untuk kami datang di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Tidak akan pernah kami lepaskan pengharapan itu Tuhan. Haleluya.
pujikan dengan segenap hati kita. Mari kita rasakan hadirat Tuhan, kita rasakan kemuliaan-Nya. Haleluya. Kemuliaan-Mu, Tuhan. Kau yang menetapkan, Engkau yang mencurahkan Tuhan. Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau pengharapan kami, Engkau kekuatan di hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan dengan segenap hati, angkat suaramu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang mencurahkan Roh-Mu atas kami Tuhan. Kau yang mencurahkan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa dari tahta-Mu, bangkitkan Roh-Ku Tuhan. Membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Selamanya,
untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita buka hati, kita datang untuk memuji Tuhan. Tuhan hadir dengan kuasa-Nya. Ini kami Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu kami memuji Engkau. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan. Sekali lagi kita angkat tangan bersama-sama untuk Tuhan. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku, yes Tuhan, pengharapan kami, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Datanglah Roh Kudus, datanglah lawat kami Tuhan. Haleluya. Bekerjalah Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mencurahkan roh-Mu atas kami. Engkau sedang mencurahkan roh-Mu atas jemaat-Mu saat ini Tuhan. Dan Engkau terus bekerja atas hidup kami. Membangkitkan roh kami, membangkitkan iman kami, membangkitkan semangat kami. Dan cara pandang kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini kami terus menyambut roh-Mu yang sedang bekerja atas hidup kami. Dengan penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Boleh bersama-sama dengan saudara-saudara terkasih kami. Bersama-sama di tempat ini untuk beribadah dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia. Kami tahu Engkau Allah yang baik. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang tidak pernah melupakan, bahkan tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang bersukacita, yang sudah terima roh Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Boleh kasih salam kanan kiri. Kita boleh menyambut dengan sukacita. Silahkan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita terima kuasa Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mengamankan mahkota dekat. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Haleluya. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota keterima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima
Kita terima kuasa Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Amin. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Amin. Sekali lagi dengan iman kita katakan terima kuasa Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di sorak-sorai itu Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya dimanapun Anda berdiri, kemanapun Anda pergi, di situ ada kemenangan yang Tuhan berikan. Haleluya. Diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya. Amin. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kuasanya Tuhan. Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, bila Allah ada, bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Haleluya. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya, saya pengen dengar jemaat saja pujikan dengan ini, dengan sukacita. Sungguh besar Engkau beri
Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, jemaat saja pujikan dengan segenap hati. Haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan, Engkau perisai. Yes. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak bersama-sama terima kemenangan yang daripada Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau disukakan dengan pujian umat-Mu ya Tuhan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam ibadah ini. Mari kita siapkan sungguh-sungguh hati kita. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, yes Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan Yesus menolong hidupku. ya Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar Kita mau sembah Dia. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Yesus. Sembah Dia. Sembah Dia di tempat ini. Haleluya. Yesus. Kau ditinggikan. Kau diagungkan. Ya Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat bagi-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat bagi nama Yesus. Haleluya. 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 Yesus ditinggikan, Yesus diagungkan, Yesus disembah.
sembah Tuhan. Semua kita sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu untuk Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, Yesus Kau Tuhan. Kau disembah, Kau dimuliakan, Kau diagungkan. Yesus Tuhan, mulia, mulia, mulia. Ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Kau besar, ya Tuhan. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Engkau ajaib buat kami semua di tempat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk ibadah kami di tempat ini. Kami akan siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Tuhan tolong kami semua. Mari Tuhan memberkati kami. Mari Tuhan memimpin kami. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Mengurapi kami, mengartikan, memberikan kekuatan yang baru. Dan kami percaya firman Tuhan akan berbuat banyak hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Turun mengalir atas kami semua. Ada pengurapan Allah yang menguduskan kami, yang menguatkan kami, yang membangkitkan kami, yang memberikan semangat, yang memberikan kekuatan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami di tempat ini, memberkati kami semua. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan pakai hamba-Mu di depan dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Salam ada sukacita. Seperti biasa lambaikan tangan dulu semuanya. Ya bilang kiri kanannya, kamu kelihatan ganteng, kamu kelihatan cantik. Cepat gini, ayo. Nah bilang kiri kanannya. Oke. Oke ya. Orang paling senang kalau disanjung-sanjung ya. Makanya hari ini kita mau menyenangkan orang lain dulu di sekitar kita. Oke Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Judul firman Tuhan kita adalah Sang Hidup. Minggu depan kita, Kamis ya, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan peristiwa sebelumnya itu, sebelum yang terdekat adalah kebangkitannya, sebelumnya lagi adalah kematiannya. Nah artinya di masa-masa ini saudaraku, sebenarnya ini adalah masa-masa di mana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia hidup. Dia menampakkan diri dan sebagainya. Saudaraku, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang hidup saudaraku. Dan setelah itu saudaraku nanti kita akan peringati hari kenaikannya. Artinya apa saudaraku? Dia itu adalah Tuhan Yesus kita. Yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup saudaraku. Nah makanya judul firman Tuhan kita hari ini adalah Sang Hidup saudaraku. Artinya apa saudaraku? Dia adalah hidup itu sendiri. Ya, kalau dia hidup ya itu artinya dia hidup karena dia ada kuasanya. Kuasa yang menghidupkan, kuasa kehidupan. Dan kuasa kehidupan itu juga berlaku untuk kita semuanya. Nah makanya Bapak Ibu kita perlu belajar ini dan mempercayai lagi, digugah lagi, disemangatkan lagi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Next lagi Kak. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus menunjukkan keunggulan pribadinya saat ini. Itu bukan sebagai, dia bukan sebagai mayat mati yang tinggal dalam kuburan saudaraku. Tetapi Yesus hidup dan dia berdaulat. Jadi Yesus tidak tinggal dalam kuburan dan kemudian kita menjalankan ajaran orang mati. Bukan saudaraku, bukan. Tapi dia mati kemudian dia bangkit. Artinya apa saudaraku? Sekarang ini, saat ini, sampai saat ini saudaraku. Dia itu hidup. Dan ketika dia hidup, dia mau memastikan Bapak Ibu hidup dengan baik, hidup dengan benar sesuai dengan apa yang
dia kehendaki. Saudaraku, yuk kita katakan sama-sama statement ini. Tuhan Yesus yang saya sembah itu hidup. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang saya sembah itu hidup. Dan dia hidup sampai saat ini. Amin Bapak Ibu. Dia hidup sampai saat ini. Makanya saudaraku, kita menggunakan gelar sang hidup itu. Untuk apa saudaraku? Untuk menunjukkan eksistensi atau keberadaan Yesus itu sebagai sang pemilik dari kehidupan itu. Next lagi Kak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sang hidup itu ternyata saudaraku, karena dia hidup saudaraku, dia terus bekerja di dalam hidup kita sampai sekarang. Artinya apa saudaraku? Sekarang ini Tuhan Yesus kita itu masih memantau kita, masih memantau kita, masih bekerja dalam hidup kita, masih melihat kita, masih memastikan Bapak Ibu dan saya hidup di dalam kebenaran sesuai yang dia ajarkan. Tuhan Yesus sekali lagi, dia tidak tinggal di kuburan dan kita mewarisi ajarannya, bukan. Kita tidak mewarisi ajaran orang mati, bukan. Kita ini melakukan pengajaran dari dia yang hidup sampai saat ini, saudaraku. Wah, ini luar biasa, makanya saudaraku, tentang sang hidup ini saya antusias, saudaraku. Kenapa? Karena ini menunjukkan keunggulan hidup kita. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Yuk kita lihat lagi, next lagi Kak. Next lagi. Nah sekarang pertanyaan buat kita. Apa yang dikerjakan saudaraku oleh sang hidup itu? Yang pertama saudaraku, dia ingin memastikan Bapak Ibu dan saya memiliki kehidupan yang baru sesuai dengan pengajarannya. Mari kita lihat saudaraku, 1 Timotius pasal 6 ayat 13. Jadi kata kuncinya itu Yesus ingin memastikan. Karena dia hidup, dia ingin memastikan apakah Bapak Ibu dan saya itu betul-betul hidup sesuai dengan apa yang dia kehendaki. 1 Timotius pasal 6 ayat 13 saudaraku ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu bla bla bla. Nanti ada lanjutannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jadi ayat ini bercerita begini. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, ingat tentang ikrarnya Tuhan Yesus. Ikrarnya Tuhan Yesus ketika dia ada di hadapan siapa saudaraku? Pontius Pilatus. Saudara, ikrarnya Yesus yang ketika dia ada di hadapan Pontius Pilatus. Rasul Paulus mengingatkan kembali akan ikrar itu, saudaraku. Ya, kenapa saudaraku? Karena ikrar itu akan selalu menjadi ikrar kita juga pada saat ini. Yaitu ikrar untuk hidup dalam suatu kehidupan yang diperbaharui sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus hidup, dia mau memastikan kita ngikutin enggak ikrar itu, saudaraku. Dia hidup dan melihat, memantau Bapak Ibu semua di tempat ini. Mau memastikan apakah Bapak Ibu dan saya ngikutin enggak? Ngikutin tidak? Sama enggak dengan ikrar itu saudaraku? Wah sekarang pertanyaan saudaraku. Pertanyaan saudaraku. Ikrar itu pernah Tuhan Yesus ucapkan di depan Pontius Pilatus. Nah pertanyaannya Bapak Ibu. Pertanyaannya. Bapak Ibu tahu enggak ikrarnya itu apa saudaraku? Yang Tuhan Yesus ucapkan di depan Pontius Pilatus. Jadi ini ketika Yesus dihadapan kepada Pontius Pilatus itu peristiwa apa Bapak Ibu? Peristiwa apa? Peristiwa apa? Ya sebelum penyalipan. Itu peristiwa Paskah, betul ya? Dalam peristiwa itu saudaraku, Tuhan Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus dihadap. Nah di situ Tuhan Yesus mengucapkan ikrarnya. Dan menurut Rasul Paulus, kita itu saudaraku harus ngikutin ikrar itu juga. Kita harus ngikut ikrarnya yang diikrarkan Yesus di depan Pontius Pilatus itu. Harus kita ikuti saudaraku. Nah pertanyaannya sekali lagi, ikrarnya apa saudaraku? Apa ikrarnya? Apa Pak ikrarnya? Ikrar 1, 2 gitu ya. Nah makanya Bapak Ibu ketika ada peristiwa, ketika kita mengingat kembali peristiwa Paskah, harusnya kita ngerti apa-apa saja dalam rentetan alur cerita itu. Ya alur kisah itu, alur peristiwa nyata itu saudaraku. Sehingga kita bisa
mendapatkan sesuatu detail dari peristiwa-peristiwa itu. Kenapa saudara? Karena itu berkoneksitas dengan kehidupan kita saat ini. Nyerah? Ikrarnya apa? Udah tahu? Apa ikrarnya? Oke, ikrarnya apa? Ada yang sudah mulai lihat-lihat. Coba lihat Google. Lihat Google. Ya, apa ikrarnya Bapak Ibu ya? Nah, kita mau lihat next lagi Kak. Nah, daripada susah-susah Bapak Ibu. Nah, ini ikrarnya Saudara ya. Ikrarnya itu kita bisa cek lagi di dalam Matius 27 ayat 11 Saudara ya. Kemudian dalam Yohanes 18 ayat 36 sampai 37. Kita akan lihat sama-sama Matius 27 ayat 11 dulu ya. Maka sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka Yesus berdiri di hadapan wali negeri. Maka wali negeri itu bertanya kepadanya. Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Itu dialog pertama. Antara Yesus dengan siapa? Wali negeri, Pontius Pilatus. Kemudian ada lagi dialog lagi. Yohanes 18 ayat 36 sampai 37. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi sekarang kerajaanku bukan dari sini. Ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, benar katamu bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, yang di Yohanes pasal 18 ayat 36 37 ini lebih lengkap Saudaraku. Ikrarnya kelihatan di situ sebenarnya. Ikrarnya Yesus itu kelihatan. Ketika ditanya oleh Pontius Pilatus, dia bisa jawab. Dan jawabannya itu jadi ikrar Saudaraku. Dan itu ternyata dilanjutkan ketika Paulus bertanya kepada Timotius. Artinya apa? Ikrar ini penting Saudaraku. Karena diulang lagi kepada Timotius. Dan Timotius harus ngikutin ikrar ini. Nah, pertanyaannya Saudaraku, ikrarnya apa? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama Saudaraku, coba kita lihat ayat ini ya. Nah ya, itu ada dua, sebenarnya ada dua ikrar Saudaraku ya di situ. Yang pertama adalah ayatnya lagi dulu Kak. Ayatnya lagi dulu Kak. Nah yang pertama adalah jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan aku. Jadi begitu Bapak Ibu. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya apa Saudaraku? Itu ikrar yang pertama. Kalau disederhanakan ya, aku bukan dari dunia ini. Aku enggak sama dengan dunia ini. Hidupku enggak sama dengan dunia ini. Cara-caraku hidup enggak sama dengan cara-cara dunia ini. Karena aku enggak berasal dari dunia ini. Itu yang pertama Saudara. Bisa diaminkan dulu enggak? Itu yang pertama. Jadi itu ikrar yang pertama. Dan nanti kita akan mengikuti ini Saudara. Kalau udah ketemu. Hidupku enggak dari dunia ini. Yuk kita katakan dulu sama-sama. Hidupku bukan dari dunia ini. 1, 2, 3. Hidupku bukan dari dunia ini. Ya, alamatku enggak di dunia ini. Alamatnya di mana? Alamatku enggak di dunia ini. Hidupku enggak di dunia. Budayaku enggak budaya dunia. Cara kerjaku enggak cara kerja dunia. Ya, cara berpikirku enggak cara berpikir dunia. Cara bisnisku enggak cara duniawi. Cara aku marah enggak cara seperti orang duniawi. Semuanya sudah dalam aspek hidup kita enggak ngikutin cara-cara duniawi. Itu ikrar yang pertama. Ingat Saudara. Dan ikrar yang kedua, itu di situ ayat 37. Jawab Yesus, benar katamu bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Yaitu untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Yang kedua ikrar Yesus adalah dia bicara tentang kebenaran. Dia menunjukkan kebenaran. Dia hidup benar. Dia mempelopori kebenaran. Karena dia adalah sang kebenaran itu sendiri. Yesus itu kebenaran. Makanya saudara, anak-anaknya kita, Bapak Ibu dan saya,
Itu ngikutin dia. Ngikutin dia artinya. Ngikutin untuk hidup di dalam kebenaran. Dua ini saudaraku ikrarnya. Nah baru Kak, yang tadi Kak. Yang tadi Kak, klik lagi Kak. Nah ini saudaraku, yang kedua. Nah ini artinya apa? Dua ini harus kita lakukan. Yang pertama apa saudaraku? Aku tidak mau hidup sama dengan dunia ini. Itu yang diikrarkan Tuhan. Dan yang kedua, aku mau hidup di dalam kebenaran. Ini Bapak Ibu. Dan ikrar ini saudaraku, bukan ikrar yang main-main. Ikrar ini enggak main-main. Bapak Ibu, ikrarnya Yesus ketika dia berikrar tadi, saudaraku. Berikrar. Kalau bahasa apa namanya? Bahasa sekarangnya statementnya Tuhan itu. Statementnya Tuhan, pengakuannya Tuhan itu. Itu pengakuan yang punya dampak yang luar biasa. Ketika dia mengaku dua hal ini saudaraku. Saya mau tanya Pak, ketika dia ngaku dua hal ini, kelanjutannya apa Pak? Ketika Yesus setelah ngaku dua ini. Setelah itu apa? Dia dibebaskan? Dibebaskan atau dibunuh? Dibunuh. Dua ini ikrar yang, ini bukan ikrar main-main saudaraku. Ini ikrar yang punya konsekuensi. Artinya Allah aku udah tahu kok itu. Aku bukan dari dunia ini, alamatku enggak di sini. Aku bukan dari dunia ini, hanya gitu-gitu aja. Aku harus hidup dalam kebenaran. Oh bukan sekedar itu saudaraku. Ini konsekuensi yang pahit. Ini menghasilkan konsekuensi yang pahit, konsekuensi yang keras, konsekuensi yang sangat berat saudaraku sebenarnya. Apa saudaraku? Setelah Yesus mengucapkan itu, dia dihukum mati. Kak, ke atas lagi dulu Kak, itu ada tulisan di bawah itu. Nah ini ikrar itu adalah pengakuan yang memiliki konsekuensi hukum. Jadi pada waktu Yesus berhadapan di hadapan Pontius Pilatus itu bukan menghadap petinggi negara, bukan. Terus ditanya-tanya gitu, bukan. Pengen apa, kamu ngapain? Enggak, itu di hadapan hakim pada waktu itu. Petinggi negara itu Pontius Pilatus itu bertindak sebagai hakim di situ. Dan Yesus sedang dihakimi. Dan semua pernyataannya Yesus itu punya konsekuensi hukum. Kalau dia berkata, aku bukan dari dunia ini. Dan aku adalah hidup dalam kebenaran. Wah itu konsekuensi luar biasa. Nah hukuman mati. Bapak Ibu yang kekasih, anak-anak Tuhan yang kita lihat tadi. Timotius, kamu harus ngikutin ikrar itu loh, kata Paulus. Dan sekarang Bapak Ibu dan saya harus juga ngikutin ikrar itu. Walaupun saudaraku, saya udah kasih tahu, konsekuensinya adalah konsekuensi yang gak enak. Konsekuensinya adalah konsekuensi yang mungkin tidak kita inginkan. Tapi itulah bagian dari hidup kita. Amin. Siap? Next lagi Kak. Nah coba kalau kita baca 1 Timotius 6 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Untuk itulah 1, 2, 3. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ikrarnya yang disampaikan tadi, ikrar yang dua tadi. Seperti ikrarnya Yesus dua itu. Di depan banyak saksi. Nah kata saksi itu bukan saksi orang yang lihat, bukan. Kata saksi itu dalam bahasa Yunani pakai kata martir. Pakai kata apa saudaraku? Martir. Apa artinya martir Bapak Ibu? Martir artinya apa? Apa Pak martir? Martir artinya apa Bapak Ibu? Pak apa artinya martir? Orang yang rela mati untuk Tuhan. Atau orang yang mati untuk Tuhan. Di depan banyak martir. Artinya begitu saudaraku. Di depan orang-orang yang mati karena Tuhan. Wih ini konsekuensi berat saudaraku. Untuk hidup kita ini. Ngikutin dua ikrar ini aja berat sekali. Karena konsekuensinya adalah martir. Konsekuensinya menjadi martir. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan Yesus hidup sampai saat ini untuk memastikan Bapak Ibu dan saya masih ngikutin ikrar itu. Masih mengikuti ikrar itu saudaraku. Masih berkata aku bukan dari dunia.
masih bisa berkata, aku bukan dari dunia. Cara hidupku enggak dari dunia. Cara aku berdagang, cara aku bisnis enggak seperti orang dunia. Masih Tuhan Yesus masih mau memastikan kita itu hidup dengan ikrar itu. Dan dia juga mau memastikan kita hidup dalam kebenaran. Kita enggak bisa main-main dengan kebenaran. Karena Yesus itu adalah sang kebenaran. Tuhan Yesus masih mau memastikan apakah Bapak, Ibu dan saya hidup dalam kebenaran atau tidak. Wah, ini luar biasa. Makanya saudaraku, Yesus hidup bukan sekedar, wah dia hidup bukan. Bukan sekedar itu. Wah dia hidup, dia bangkit, mengalahkan maut. Bukan sekedar itu. Tapi dia hidup untuk memastikan Bapak, Ibu dan saya hidup sesuai dengan apa yang dia kehendaki dalam hidup kita. Dia lihat loh, kalau kita mulai nggak benar, kalau kita nggak benar, dia lihat kita mulai ngikutin cara-cara duniawi. Wah kita mulai dia tahu. Tapi ini bukan tentang kekejaman, saudara. Tapi Tuhan Yesus mau ingatkan kita hari ini. Amin Bapak Ibu. 2 itu saja dulu, saudaraku ya. Bapak Ibu hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu hidup dengan cara duniawi atau tidak. Saya mau bisnis dengan cara-cara surgawi. Amin Bapak Ibu. Amin. Tidak ikut cara-cara duniawi. Cara dunia mungkin penuh tipu daya atau penuh intrik dan sebagainya. Aku gak mau ngikut kayak gitu. Aku mau hidup dengan cara-cara surgawi. Alamatku gak dari dunia ini. Alamatnya di jalan apa? Di jalan surgawi. Di jalan surgawi nomor berapa? Gitu. Gak dari dunia ini, saudaraku. Gak dari dunia ini. Coba next lagi Kak. Next lagi ya. Coba. Nah ini coba kita baca. Melalui kebangkitannya. Orang tidak hanya mengenang karya dan ajarannya, tetapi menjadikan dia sebagai kekuatan hidup sehari-hari. Kebangkitan Yesus adalah permulaan dari corak. Nah perhatikan, kebangkitan Yesus adalah permulaan dari corak kehidupan baru, kelahiran baru, dan permulaan suatu kehidupan yang lebih mulia. Dan Yesus sendiri menjadi ciptaan baru yang datang dari Allah. Jadi Bapak Ibu, Yesus ingin memastikan Bapak Ibu hidup dengan cara-cara baru. Dia hidup dan dia mau memastikan. Berani Bapak Ibu? Kalau dia udah mati, Bapak Ibu hidup enggak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, enggak masalah. Enggak masalah, wong dia enggak tahu. Dia enggak tahu, saudara. Tapi dia hidup loh, saudaraku. Tuhan, harusnya nunjuk ke atas. Tuhan Yesus hidup. Dia hidup loh. Dia hidup Bapak Ibu. Karena dia hidup, dia tahu apa yang sedang Bapak Ibu lakukan. Apakah Bapak Ibu melenceng, ngikutin kebenaran atau tidak? Atau mau coba-coba enggak ikut kebenaran? Atau mulai coba-coba dengan cara-cara dunia? Atau mulai dempet-dempet dengan dunia? Dia tahu dan dia mau memastikan hari ini kita semua hidup dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, artinya Yesus hidup itu apa dalam poin ini? Artinya Yesus hidup dalam poin ini apa artinya? Dia mengawasi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dia lihat hidup kita. Semuanya gini dulu. Semuanya gini dulu. Semuanya gini Bapak Ibu. Ya. Nanti taplek pundak sebelah temannya. Semua gini dulu. Taplek. Tuhan lihat kamu. Tuhan lihat kamu. Amin. Tuhan lihat kamu. Iya oke. Tuhan lihat kamu. Amin Bapak Ibu. Tuhan lihat hidup kita. Tuhan lihat hidup kita. Tapi bukan lihat seperti ngawasin gitu. Enggak. Kalau Bapak Ibu mulai melenceng ya diarahkan. Dikasih firman Tuhan seperti ini mungkin misalnya. Atau Bapak Ibu diingatkan oleh roh Tuhan. Supaya Bapak Ibu lurus kembali. Oh Bapak Ibu sudah mulai main-main dengan kebenaran. Atau kitalah, sayalah yang main-main dengan kebenaran. Oh nanti Tuhan Yesus dengan kasihnya, dengan kelembutannya akan bawa kita lagi. Roh Tuhan tolong kita. Oh saya dengar firman Tuhan, saya diluruskan lagi. Oh saya ditegur sama Bapak Gembala saya. Oh saya diluruskan lagi. Oh saya ditegur oleh teman saya. Oh saya dilurus. Begitu cara Tuhan memastikan Bapak Ibu dan saya hidup dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Memastikan hidup dalam kebenaran. Next lagi Kak. Next lagi. Nah ini saudara. Yesus memberi hidup yang kekal. Hidup kekal adalah hidup yang setelah percaya Yesus dengan kualitas hidup yang melebihi. Jadi ketika Yesus memberi hidup kekal kepada kita, apa hidup kekal? Yaitu hidup yang enggak sama dengan hidup dunia ini. Artinya hidup yang melebihi. Nah Tuhan ingin supaya kita hidup yang seperti itu, yang lebih daripada hidup biasa. Nah tapi kecenderungan kita apa? Kita itu mau dekat-dekat dengan hidup yang biasa.
cara duniawi tadi. Oh biasa, ngikutin mereka bohong-bohong dikit, nggak jujur dikit, nggak apa-apa lah. Mau ngikut-ngikut, padahal kualitas hidup kita udah di atas nih, udah hidup kekal nih, udah kualitas hidupnya udah baik, hidup dalam kebenaran. Tapi kita mau kadang-kadang sih mau coba-coba, nggak ada yang ngawasi, mau nggak bener hidupnya, mau coba-coba. Itu tahap. Dan sekarang ini Tuhan Yesus ngingatin kita. Amin Bapak Ibu. Mau diingatkan oleh Tuhan? Bapak Ibu sakit hati enggak kalau diingetin Tuhan? Jangan sakit hati. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan baik untuk hidup kita. Amin saudaraku? Amin Bapak Ibu. Tuhan baik, kita mau diluruskan oleh Tuhan. Next lagi Kak. Nah sebelum di atasnya lagi aja dulu Kak. Saya mau ada satu cerita Bu. Jadi ini ada seorang yang melakukan bisnis saudaraku ya. Melakukan bisnis dan kemudian terjadi kayak penipuan begitulah dalam bisnis ini. Ini sederhana ceritanya. Jadi ada bapak penjual roti ceritanya. Dan dia itu biasanya dapat pasokan gula dari petani gitu ya. Gula Jawa atau gula aren gitu dari petani. Nah kemudian petani itu sederhana hidupnya. Ya suatu kali hampir tiap minggu lah dia dapat kiriman itu. Untuk nyetok gula dari si bapak tani ini. Ya. Berjalan nggak ada masalah, tapi lama-lama saudaraku, bapak penjual roti ini mulai curiga. Jangan-jangan gulanya itu timbangannya nggak benar katanya gitu. Wah, terus kemudian dia curiga gitu, dia ngecek saudaraku. Dicek dengan timbangan yang bagus, dia punya timbangan digital itu saudaraku ya. Wah, jadi waktu ada kiriman gula, coba nanti kalau ngirim gula lagi mau tak timbang. Waktu ngirim gula saudaraku, betul saudaraku, diambil gulanya itu kemudian ditimbang dengan timbangan yang detail digital itu. Betul saudaraku, ternyata 1 kilo tapi kurang 1 on. Jadi sekitar 900 on, 900 gram atau 900 pokoknya 9 on gitu, kurang enggak ada sekilo, 900 gitu. 9 gitu ya. Pokoknya itu. Nah, kemudian wah, betul kan? Kurang ini timbangannya. Timbangannya kurang, tapi dia masih diam ini. Kemudian kiriman kedua ditimbang lagi saudara. Betul, kurang 9, berapa gitu. Wah, kurang ini. Akhirnya dia komplain sama penjual gula tadi. Oh, itu komplain. Akhirnya karena komplain dan dia merasa benar saudara, yang jual gula itu merasa benar. Akhirnya nggak selesai. Nggak diselesai di mediasi, nggak selesai. Akhirnya dibawa ke depan hakim di pengadilan. Kemudian ketika di pengadilan baru ditanya semuanya. Ditanya, Pak tukang roti, kamu merasa tertipu? Iya katanya, saya kalau dapat kiriman hanya 9, nggak sampai 1 gitu ya. Kemudian Pak tukang roti, jualan gula ditanya, kamu punya timbangan enggak di rumah? Oh enggak punya Pak, enggak punya timbangan. Loh kamu enggak punya timbangan, loh terus gimana cara kamu? Hakimnya naik, terus kamu caranya nimbang itu gimana? Kok tahu itu sekilo dan gimana? Kemudian Pak yang tukang petani tadi bilang, Pak saya ini hanya mengandalkan timbangan dari apa yang dikatakan oleh tukang roti. Kalau saya datang itu tukang roti ngasih saya roti 1 kilo. Kemudian roti yang 1 kilo itu yang saya pakai untuk apa? Untuk mata timbangan saya. Loh begitu ya? Kamu enggak punya timbangan digital? Enggak. Punya timbangan biasa? Enggak. Loh terus kamu nimbang pakai? Ya itu tadi Pak, saya nimbangnya pakai, katanya Pak tukang roti itu sekilo. Jadi itu yang saya pakai untuk nimbang. Jadi gulanya saya timbang sesuai dengan berat dari roti itu. Nah sekarang ketahuan Bapak Ibu. Ketahuan. Ternyata yang kurang timbangannya siapa Bapak Ibu? Yang kurang timbangannya siapa Pak? Tukang roti. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Yang curang adalah si tukang roti. Dia lihat orang lain curang. Wah orang lain curang. Kamu nyurangin saya. Kamu nyurangin saya. Kamu nyurangin. Ternyata dia sendiri yang curang. Mari Bapak Ibu hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Yuk kita hidup dalam kebenaran.
hidup dalam kebenaran. Jangan ikut cara-cara duniawi. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Yuk kita lihat lagi. Next lagi Kak. Next lagi. Sekarang yang kedua Kak. Yang kedua, apa yang dikerjakan oleh sang hidup? Yang kedua adalah memastikan kontinuitas. Kontinuitas itu keberlanjutan. Memastikan keberlanjutan karyanya di dalam hidup kita. Jadi karena dia hidup, dia mau memastikan karyanya itu jalan dalam hidup kita. Nah begitu, kita baca dulu saudaraku. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Coba Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Peristiwanya di mana saudaraku? Di Kisah Para Rasul. Siapa yang ada di situ? Ada Paulus dan Barnabas. Peristiwanya kapan ini? Berarti lama setelah peristiwa Paskah. Lama setelah peristiwa Paskah. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-murid sudah terima Roh Kudus. Kemudian Petrus mengabarkan Injil, baru kemudian ada Paulus mengabarkan Injil. Itu kan Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Rasul 14 ayat 3 berkata, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Kemudian apa? Titik. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Perhatikan saudaraku, kalau kita baca ayat ini, sepertinya Yesus masih ada di situ. Coba perhatikan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Padahal ini Yesus sudah naik ke surga lama loh saudaraku. Kalau menurut hitungan saya saudaraku, peristiwa ini paling tidak 10 tahun. Paling tidak itu paling lama lah menurut saya. Paling tidak 10 tahun setelah peristiwa kenaikan Tuhan. Peristiwa ini yang diceritakan di sini. Tapi sepertinya saudaraku, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Artinya apa saudaraku? Yesus itu masih hidup. Masih apa saudaraku? Menyertai mereka. Ini 10 tahun. 10 tahun. Nanti kalau nggak percaya nggak Pak sebelum? Kalau nggak percaya cek aja di Google AI. Siapa tahu ketemu Pak. Pokoknya ini peristiwa sekitar itu saudaraku. Lama setelah itu Tuhan Yesus melihat bahwa Paulus dan Barnabas memberitakan Injil. Dan ketika memberitakan Injil seperti kekurangan amunisi begitu. Kekurangan amunisi. Kok nggak ada mujizat ya? Kok nggak ada kuasa ya? Mungkin seperti itu. Dan Tuhan Yesus langsung intervensi. Dia datang untuk apa saudaraku? Mengaruniakan kepada mereka. Apa saudaraku? Kuasa untuk mengadakan tanda-tanda. Luar biasa saudaraku. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga itu masih ada ternyata saudaraku. Masih tercatat saudaraku. Masih tercatat. Masih intervensi. Masih bekerja. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan Yesus mau memastikan kontinuitas karyanya. Mau memastikan karyanya berlanjut. Mau memastikan Injilnya disebarluaskan. Mau memastikan orang-orang di seluruh dunia ini diselamatkan oleh Tuhan. Makanya dia, saudaraku, Yesus terus berintervensi. Terus intervensi, terus bekerja, terus melakukan, terus melayani, terus menguatkan anak-anaknya. Termasuk Bapak Ibu yang percaya, kita pada saat ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kurang sesuatu, mintalah kepada Tuhan. Wong Tuhan itu hidup. Amin Bapak Ibu. Apalagi itu untuk pelayanan. Apalagi itu untuk jiwa-jiwa. Apalagi itu untuk menyebarkan Injil Tuhan. Apalagi itu untuk memuliakan Tuhan. Pasti Tuhan kasih. Ini buktinya. Ini ayat ini buktinya. Ayat ini buktinya. Tuhan Yesus masih menunjukkan bahwa dia hidup. Saya baca uraian di bawahnya itu. Terbukti bahwa Tuhan Yesus hidup. Dan intervensi dalam karya keselamatannya melalui pekerjaan, melalui pekabaran Injil yang dilakukan oleh murid-muridnya. Artinya Tuhan Yesus hidup dan memastikan bahwa pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut. Tuhan terus akan berbuat. Tuhan terus ada
buat menyertai kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu, kalau hanya masalah aku nggak punya uang, itu masalah biasa. Saudara. Itu pasti Tuhan akan jawab. Apa yang kita takutkan tentang hidup, pasti ini masalah yang seperti ini aja, dia pasti turun tangan, masih bekerja. Amin Bapak Ibu. Amin. Nggak usah khawatir dengan hidup ini. Tuhan Yesus masih ada. Tuhan Yesus masih menjawab doamu. Amin Bapak Ibu. Dia masih hidup sampai saat ini. Dia masih hidup sampai saat ini. Dia masih sanggup untuk menjawab setiap doamu. Dia masih sanggup menjawab doa-doa kita. Dia masih sanggup untuk menjawab doamu. Kenapa saudara? Dia hidup. Saudara. Dia hidup. Kamu butuh apa sih? Kita butuh apa sih Bapak Ibu? Untuk keperluan hidup sehari-hari pasti Tuhan cukupkan. Ini bukan hanya hidup sehari-hari. Saudara. Ini ditambah lagi untuk pekerjaan Tuhan. Melakukan kuasa mujizat ditambahin. Ini kayak yang tadi saya bilang, amunisinya kurang. Tuhan Yesus datang, kurang amunisinya, tambahin. Tuhan menguatkan. Wah ini luar biasa. Saudara. Kayak Paulus dan Barnabas, Tuhan ini apa lagi ya yang mau lakukan. Wah ini orang-orang begitu banyak, mereka minta tanda. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Tuhan Yesus datang, saudara. Memberikan penguatan, dikasih kuasa dan mujizat. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin, Tuhanmu hidup. Semuanya gini dulu. Semuanya gini. Bilang kiri kanannya, Tuhanmu hidup. Amin, Tuhanmu hidup. Bilang kiri kanan. Ya bilang kiri kanan. Ya Tuhan kita hidup. Amin Bapak Ibu. Amin, ada sukacita. Amin. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wah luar biasa. Ya. Oke, yuk next lagi Kak. Nah. Coba Bapak Ibu, saya mau menunjukkan dalam bahasa aslinya itu Kisah Rasul 14 ayat 3 dalam bahasa Yunani. Ya. Nah dalam bahasa Yunani itu Tuhan itu menggunakan kata kurio. Kurio itu yang saya merahi itu. Yang saya merahi itu teksnya dalam bahasa Yunani. Nah kata Tuhan yang tadi, Tuhan yang ngasih penguatan kepada Paulus dan Barnabas tadi. Kata Tuhan di sana itu menggunakan kata apa saudaraku? Kurio. Yuk kita ucapkan dulu supaya tidak salah. 1, 2, 3. Kurio. 1, 2, 3. Kurio. Nah kurio ini Bapak Ibu. Kurio ini dalam konteks ini lebih tepat kalau diterjemahkan tuan. Tuan. Ya. Memang bisa saja diterjemahkan Tuhan. Bisa. Ya, tapi di Alkitab yang lain ada kata theos. Theos itu diterjemahkan Allah atau Tuhan. Ya, tapi di dalam konteks ini kata kurios itu bisa diterjemahkan Tuan atau Tuhan. Nah, saya mau menggunakan kata Tuan saja dalam konteks ini, bukan Tuhan. Kenapa saudaraku? Nanti saya jelaskan. Terus Bapak Ibu tanya, loh Pak Gatot nanti kalau diterjemahkan Tuan, terus nanti Tuhan Yesus kita jadi bukan Tuhan. Bapak Ibu jangan khawatir, masih banyak ayat-ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, masih banyak. Ayat ini saya akan terjemahkan dengan apa saudaraku? Tuan. Tuan itu artinya apa Bapak Ibu? Tuan artinya apa? Kalau dalam bahasa sehari-hari, Tuan artinya apa? Bos. Tuan itu bos. Nah, Tuan itu masih hidup. Nah itu artinya apa Segu? Bosmu masih hidup. Bapak Ibu, kalau bosnya sudah mati namanya apa Pak? Kalau bos sudah mati apa Pak artinya namanya Pak? Almarhum bos. Tapi ini tuannya masih hidup. Bapak Ibu kalau di dunia kerja mana yang Bapak Ibu ikuti? Bosnya, bosnya baik banget, enggak masuk, enggak apa-apa, izin juga enggak masalah, gajinya enggak dipotong, bosnya yang dulu itu, bagus, enak bagus, itu saya sering dengar gitu Pak, Tapi anaknya sekarang yang pegang, bosnya itu udah mati Pak, anaknya yang pegang, strength, dia pendidikan luar negeri Pak, strength, pakai absen, pakai ini, potong gaji dan sebagainya, strength, banyak yang mengeluh seperti itu biasanya, seperti itu ya Pak, betul ya? Nah Bapak Ibu, sekarang kalau Bapak Ibu jadi anak buah di tempat itu,
Bapak Ibu mau ngikutin bos yang baik tapi sudah mati, atau mau ngikutin bos yang strength tapi masih hidup? Pak, ayo Pak. Ngikutin yang mana Pak? Ngikutin yang masih hidup. Mau nggak mau kita ngikutin yang masih hidup. Nah masalahnya saudaraku, Yesus kita itu nggak mati. Yesus kita itu hidup. Peraturannya tidak berubah. Peraturannya tidak berubah. Peraturannya nggak berubah. Visinya nggak berubah. Cara kerjanya nggak berubah. Karyanya nggak berubah. Kamu harus gini, harus gitu, nggak berubah saudaraku. Kasihnya juga nggak berubah buat kita. Dan bos itu yang harus kita ikuti. Karena dia masih hidup sampai sekarang. Sekarang Bapak Ibu berani nggak ngelawan sama orang bos yang masih hidup? Pak, berani gak? Bapak Ibu bilang, oh kalau yang dulu enak, saya bolos-bolos nggak apa-apa. Jangan bilang gitu, sekarang yang jadi bos itu saya. Berani kita melawan sama bos yang masih hidup? Enggak berani Bapak Ibu, enggak berani. Yesus kita itu masih hidup. Berani kamu? Berani Bapak Ibu ngelawan, berani membantah? Dia hidup loh. Dia hidup dan memastikan karyanya berlangsung di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jangan khawatir akan hidup ini Bapak Ibu. Jangan khawatir akan apa yang engkau makan. Jangan khawatir akan apa yang engkau pakai. Karena dia hidup dan mau mencukupi semua kebutuhan dan keperluan kita. Amin Bapak Ibu. Dia menolong kita, dia betul-betul real, hidup Bapak Ibu. Percayalah dia hidup. Kalau Bapak Ibu berkata Tuhan Yesus tolong saya, iya nyata. Dia masih sanggup menjawab doa kita. Oh Tuhan tolong saya, masih bisa, masih sanggup untuk menolong memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Next lagi Kak, next lagi Kak. Nah itu saudaraku, kita baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Kekristenan tetap hidup karena Tuhannya atau bosnya, tuannya hidup dan terus bekerja sampai saat ini. Kita tidak nyembah Tuhan yang mati, enggak. Yang tidak tahu apa-apa kalau kita melenceng atau apa, enggak tahu. Enggak, kita menyembah Tuhan yang hidup. Kalau kita melenceng diluruskan, kalau kita salah kita dibetulkan. Tuh, kalau kita enggak mau ngerjakan pekerjaannya kita diingatkan, kamu kurang apa? Kasih sama Tuhan kuasa untuk kita lanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Betapa hebat kuasanya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ini Tuhan yang hidup saudaraku. Nah saudaraku ya. Coba saudaraku. Saya mau pertunjukan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu apa itu? Perintah apa itu? Karena itu betul apa ya Bapak Ibu? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya mau tanya, ini perintahnya waktu Yesus sebelum mati atau setelah dia hidup, setelah dia mati baru hidup lagi? Matius 28 ini Pak. Setelah dia hidup Pak. Matius 28 ini setelah kematiannya terus dia bangkit ya Pak. Sebelum dia naik ke surga dia memberi perintah Matius 28. Ini yang merintah orang hidup loh Bapak Ibu. Orang hidup, bukan Yesus yang mati dalam kuburan ngasih perintah ini terus kita suruh lakukan, enggak. Bukan. Dia hidup loh saudaraku. Dia hidup dan memberi perintah ini. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu taat dengan perintah ini, kita melaksanakan perintah bos kita yang masih ngawasin kita. Oh Bapak Ibu luar biasa. Sekali lagi, jangan khawatir Bapak Ibu akan hidup kita. Jangan khawatir apa yang engkau pakai. Jangan khawatir tentang hidupmu, usahamu, pekerjaanmu. Jangan khawatir karena Tuhan kita hidup. Dia ngelihat kita. Seringkali kita merasa Tuhan kok saya sendiri ya. Kok saya sendiri dibiarkan untuk berjuang sendiri. Kenapa Tuhan? Enggak saudaraku, kita enggak sedang sendirian. Kita enggak sedang berjuang tertatih-tatih sendiri, tidak. Ada Tuhan yang hidup yang menyertai hidup kita. Ada Tuhan yang hidup, ada Yesus yang hidup yang menyertai hidup kita. Percaya Bapak Ibu? Percaya? Percaya Tuhan Yesus hidup? Amin. Percaya, kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Ya. Bapak Ibu, ini ada satu cerita. Ada satu suku begitu ya. Satu suku yang punya tradisi kalau suksesi misalnya mau kekuasaannya mau diturunkan kepada anaknya, itu anaknya harus dites. Anaknya harus dites. Jadi kepala suku itu mau ngetes anaknya. Dan peraturan di situ cara ngetesnya unik. Jadi anaknya harus dibawa ke tengah hutan dan ditinggal sendiri di tengah hutan. Kalau anak itu nanti
1 malam ditinggal di tengah hutan itu nggak lari, nggak nyerah, nggak angkat tangan gini. Ya itu dia bisa lolos dan nanti bisa menggantikan ayahnya untuk menjadi kepala suku di situ gitu. Betul saudaraku. Jadi anak ini sudah cukup dewasa, kemudian dibilang sama ayahnya, "Nak, kamu harus kuat ya. Hari ini kamu mau diuji, mau dites bersama bapak sama tentara-tentara. Yuk kita pergi ke tengah hutan. Ya, kamu akan ditinggal di sana dan kamu mau dites 1 malam. Kalau kamu nggak lari, nggak nangis, nggak teriak di situ dan tetap kuat, kamu berhak untuk nanti menggantikan ayahmu," katanya. Betul saudaraku. Diantar di tengah hutan, saudaraku ya. Gelap sudah jam 10, jam 9 itu gelap sudah di tengah hutan. Kemudian anak itu didudukkan di bawah pohon, saudaraku, di tengah hutan. Kemudian prajurit-prajurit ngasih lingkaran itu, garis lingkaran. Jangan keluar dari sini, jangan keluar dari lingkaran ini. Wah saudaraku, apa yang dilakukan saudaraku? Anak itu akhirnya bapaknya bilang, "Nak, kamu kuat di sini ya, kamu akan saya tinggal," katanya. Wah gitu, ditinggal. Ada mereka, bapaknya pergi, prajurit-prajurit pergi dan sebagainya. Cuman pesannya satu, jangan meninggalkan tempat ini ya, gitu ya. Oh gitu ya, harus kuat katanya. Wah begitu ya. Akhirnya apa saudaraku? Jam 11, jam 12 itu dia ditinggal sendiri. Mulai ada suara-suara, saudaraku. Wah menakutkan, saudaraku. Suara jangkrik, krik, krik, krik. Takut, saudara. Suara angin ya, suara apalagi binatang-binatang yang nggak pernah dia dengar. Dia gemetar, saudaraku. Jam 1 malam dan nggak boleh tidur, itu peraturannya, nggak boleh tidur. Wah dia sangat ketakutan malam hari itu. Ya, ada angin, ada suara-suara berdenyut dan sebagainya. Wah mengerikan, ada suara binatang-binatang buas. Ada suara hantu dan sebagainya mungkin. Dan nggak boleh angkat tangan gini, nyerah nggak boleh. Stop, nggak boleh. Nggak boleh saudaraku. Ya, kemudian jam 2 itu saudaraku, itu yang paling menakutkan. Karena dia harus nahan kantuk dan sebagainya. Tapi kemudian dia berhasil ngelewatin. Saya harus kuat karena saya besok akan menggantikan ayah saya katanya. Jam 3 saudaraku, dia masih tetap bertahan. Jam 4 sudah mulai terang-terang gitu, sudah mulai terang gitu, dia mulai lega saudaraku. Jam 4:30, jam 5 itu saudaraku udah mulai kelihatan. Waktu dia sudah mulai terang-terang gitu, wah saya bisa bertahan di sini kata dia. Kemudian dia mulai periksa kiri kanannya. Ternyata saudaraku di pojok sana itu ada tentaranya, bapaknya. Loh, tentara bapak saya kok ada di sana katanya. Kemudian dia lihat, loh tentara bapaknya juga ada di sana, berkemah di sana. Kemudian dia melihat lagi ke belakang, loh ternyata bapaknya ada di belakang sana tapi agak jauh saudaraku. Waduh Bapak Ibu yang kekasih, ternyata pada malam hari itu dia tidak betul-betul ditinggal sendirian. Ada ayahnya, tentara yang jaga dia. Dia taunya sendiri. Tapi ternyata ayahnya jaga dia. Kemudian dia peluk ayahnya, "Pak, kenapa kok kamu gak pulang?" katanya. Terus bapaknya bilang, "Gimana aku mau pulang? Meninggalkan anakku di tengah hutan sendirian, gak akan mungkin aku pulang. Aku enak-enak tidur di kamarku, gak mungkin. Aku akan jaga kamu. Nanti kalau ada binatang buas atau ada apa, aku akan memastikan bahwa kamu selamat," katanya. "Aku gak mungkin ninggalin kamu," katanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu mungkin yang terjadi dalam hidup kita. Kita sering merasa kita itu sendiri. Sendiri kok, aku berjuang sendiri dalam hidup ini. Kok gak ada yang nolong saya ya? Tuhan di mana? Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dia mau memastikan kita. Dia tetap akan menjaga hidup kita. Tetap menolong kita. Tetap ada di dekat kita dan memastikan kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Next lagi Kak. Next lagi Kak. Next lagi Kak. Nah next lagi Kak. Next lagi. Nah ini saudaraku. Ini kesimpulan buat kita hari ini. Apa yang dikerjakan oleh sang hidup itu? Yang pertama, memastikan bahwa kita memiliki kehidupan yang baru. Dan yang kedua, memastikan kontinuitas karyanya dalam hidup kita. Percayalah, karena dia hidup, dia akan terus menyertai dan memberkati hidup kita. Amin Bapak Ibu, jangan khawatir. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri, kita sudah selesai firman Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Kita akan nyanyikan lagu, Aku punya Tuhan yang besar. Ku
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dan. Supaya katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Ya, sama-sama sekali lagi katakan kemenangan. Ya, sekali lagi, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi sama-sama, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Haleluya, kita mau sembah Dia, kita mau sembah Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Haleluya, sembah Dia, sembah Dia. Mintalah kepada Tuhan yang hidup, sembah Dia. Dia hidup, Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Yesus menyertai-Mu, Yesus memberkati-Mu, Dia menolong-Mu, Dia memberkati-Mu, Dia menjawab doa-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia sanggup menolong hidupmu, Dia sanggup menolong hidupmu, karena Dia hidup, karena Dia hidup. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Dia menjawab doa kami, Engkau yang menjawab doa kami, Engkau yang menjawab doa kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan ragu-ragu engkau berdoa kepada Tuhan. Dia hidup, Dia hidup dan mendengarkan doamu. Doa lagi, doa lagi, doa lagi. Doakan lagi pergumulanmu, doakan lagi, mintakan lagi kepada Tuhan. Jangan menyerah karena Dia hidup. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup memberkati kita, Dia sanggup menjawab doa-doa kita. Dia sanggup karena Dia hidup, karena Dia hidup. Dia menolong kita, Dia mengawasi hidup kita. Dia memastikan hidup kita berjalan dengan baik. Dia memastikan hidup kita berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Berkati kami semua di tempat ini. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati semua pengurus di tempat ini. Kami percaya
Kami semua ditolong, kami semua diberkati Tuhan. Kami dapat berkat kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan ya dan amin untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah gereja kita GPI Semarang Indah, kembali lagi mohon saya mengajak untuk kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2025. Ya, kita akan berkatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk bersyukur dengan segenap hati, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 9 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu ya Maha Tinggi. Amin. Dipersilahkan duduk. Atas nama Bapak Gembala Sidang dan pengurus GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dwi Gatot Suprastia yang telah melayani dan membagikan berkat firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Doa kami kiranya Tuhan akan terus memberkati dan memakai Bapak Pendeta Dwi menjadi pelayan yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Ibadah Raya Onsite minggu depan tanggal 1 Juni 2025 diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Yohanda Prayetno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite masih dapat mengikuti ibadah secara online yaitu pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Ibadah kenaikan Tuhan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 jam 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Matias Samuel Lloyd Prayetno. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Sekali lagi saya panggil Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Matias Samuel Lloyd Prayetno. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita boleh menerima akan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Tuhan kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, bahkan Tuhan yang hidup dan Tuhan yang menyediakan bagi kami tempat di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur kalau kami percaya kepada Tuhan yang hidup dan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami semua. Bapak yang dikasih Tuhan pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruh wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah.